Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dan akan melanjutkan seri pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum terangkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini waktu yang baik bagi kami Tuhan. Dalam keadaan sehat dan kuat, kami boleh mengarahkan pikiran dan hati kami, telinga kami untuk terbuka bagi firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, biar semua membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut berkat firman-Mu. Amin. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Apapun yang kita ingin capai di dunia ini, pasti ada biayanya. Target dalam hidup menjadi tujuan yang akan diusahakan dan dengan harga yang harus dibayar. Apakah yang kita paling inginkan dalam hidup ini? Jika kita tahu, maka kita akan mengorbankan semua hal yang lain untuk mendapatkannya. Seorang yang menemukan harta terpendam pasti telah bekerja untuk menggali harta itu. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang reaksi orang jika menemukan harta tersebut. Yesus sedang memperkenalkan sang raja dalam kerajaannya, bagaikan harta terpendam yang akan diutamakan orang. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Tidak semua akan mengerti hal ini karena mereka belum menemukan harta terpendam tersebut. Hal yang sama juga disampaikan dalam kisah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Begitu besar keinginannya, sehingga waktu ditemukan, dia mau mengorbankan seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Harga mutiara itu menuntut seluruh hartanya. Beriman dalam Kristus juga ada tujuannya, yaitu memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Harga apa yang harus dibayar? Untuk harta duniawi saja kita akan dengan susah payah berusaha untuk mendapatkannya. Apalagi untuk memperoleh harta surgawi, yaitu kerajaan Allah. Hal ini diceritakan dalam panggilan tentang mengikut Yesus. Mereka meninggalkan jala, yaitu mata pencaharian mereka untuk ikut Yesus. Mereka meninggalkan keluarga untuk ikut Yesus. Mereka rela kehilangan semua untuk ikut Yesus. Mengikut Yesus berarti meninggalkan kenyamanan, Matius 8 ayat 20. Bahkan hilang hak untuk duka cita, Matius 8 ayat 21 dan 22. Mengikut Yesus rela kehilangan nyawa, Matius 10 ayat 39. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah menjadi teladan dalam semuanya ini. Murid-murid meninggalkan perahu dan rumah mereka. Tuhan Yesus meninggalkan surga. Tuhan Yesus rela meninggalkan segala kemuliaannya di surga dan mendapatkan penghinaan dan penganiayaan di bumi. Tuhan Yesus meninggalkan harta surgawi untuk mendapatkan harta duniawinya, yaitu saudara dan saya. Dan dari semua itu, Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Bukankah permintaannya untuk mengasihinya sebagai yang utama dan terutama sangat pantas? Masihkah kita menghinanya dengan mengabaikan permintaannya untuk mengasihinya melebihi semua? Saudaraku, apakah yang masih menahan kita dan susah untuk kita lepaskan, dan dari yang telah mengikat kita, sehingga kita tidak bisa sepenuhnya hidup bagi Kristus? Sesungguhnya, yang menjadi penghalang utama adalah diri kita sendiri. Bukan saja harta duniawi yang telah mengikat kita, tetapi juga perasaan jiwa kita, yaitu seperti ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kesenangan daging kita akan pujian,
penghargaan orang, kenyamanan hidup, gengsi, dendam, kesombongan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut membuat kita sulit untuk menemukan harta terpendam dan mutiara yang indah. Maka niat dan motivasi kita dalam hidup dalam kejahatan harus diubah menjadi hidup hanya untuk kebaikan. Dari inilah kita akan dapat menemukan harta dan mutiara yang sesungguhnya ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. Bukankah kita ingin menemukan harta terpendam, yaitu Sang Raja dan kerajaannya, yang nilainya tidak terhingga, apalagi dibandingkan dengan seluruh harta di dunia? Apakah kita mau mengorbankan semuanya itu untuk mengikut Yesus? Karena sesungguhnya apa yang kita peroleh di dalam Dia jauh lebih besar daripada seluruh dunia ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19. Maka temukanlah Kristus dalam hidupmu. Ialah sesungguhnya harta terpendam dan mutiara yang indah itu. Marilah kita mencarinya dengan bertekun di dalam firman dan roh, yang mendatangkan kasih dan pengampunan, dan yang akan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa kami jangan terpengaruh oleh hal-hal yang ada di dunia ini yang bisa menjadi beban bagi kami Tuhan. Tapi biarlah kami Engkau tuntun Roh Kudus untuk mengarahkan perhatian hati pikiran kami hanya kepada pikiran-pikiran Kristus. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kami rindu untuk menemukan harta yang terutama Tuhan dan mutiara yang paling indah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau kekal. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.